Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala SD Negeri 4 Muara Beliti, Bu Jamila SPD. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru SD Negeri 4 Muara Beliti yang sempat hadir, yang berkenan hadir pada kegiatan ini, dan Pak Erlan sendiri selaku CGP yang sudah mempersiapkan kegiatan ini dengan baik. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia-Nya, kita masih diberi kesehatan dan kesempatan untuk bertatap muka di sini dengan guru-guru SD 4 Muara Beliti. Kalau kemarin saya cuma dengan Pak Erlan sama Ibu Jamila aja, sekarang lebih banyak lagi. Salawat dan salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita menjadi salah satu barisan yang mendapat syafaatnya di akhir zaman kelak. Baik Bapak Ibu, saya akan membacakan agenda pertemuan kita kali ini. Yang pertama pembukaan, yang kedua sambutan dari kepala sekolah, yang ketiga diskusi, yang keempat penutup. Marilah bersama-sama kita membuka acara ini dengan membaca basmalah. Baik Bapak Ibu, sebelumnya saya lupa memperkenalkan diri. Saya Yulianti, guru SMP Negeri B Srikaton, sebagai pengajar praktik dari Bapak Erlan selaku CGP dalam pendidikan guru penggerak angkatan 10 ini, yang akan membersamai dan mendampingi Pak Erlan insya Allah 6-7 bulan ke depan. Saya mengajar di SMP Negeri B Srikaton, dulu pernah ngajar di sini di SMP Beliti, tetanggaan tapi tidak pernah ketemu ya. Mungkin itu saja perkenalan saya. Acara selanjutnya adalah sambutan dari Kepala Sekolah SD Negeri B Srikaton kepada Ibu SD Negeri 4 Muara Beliti. Kepada Ibu kami persilakan. Terima kasih pada Ibu pengajar praktik guru penggerak Ibu Yulianti yang tadi sempat kesel ya Bu ya. Sama Bu, aku dulu pernah masuk di SD 4, sering ke bawah SD 1 air ketontiku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati Ibu Yulianti, Master Pendidikan selaku guru pengajar praktik guru penggerak dari Pak Erlan sebagai pembimbing ya Bu ya, bisa sekaligus di ya pendamping untuk Pak Erlan di SD Negeri 4 Muara Beliti. Selamat datang Ibu Yulianti. Kami banyak mengucapkan terima kasih Ibu telah datang dan tadi sudah memperkenalkan diri. Baiklah, kalau kami di sini akan saya laporkan karena guru-guru kami ini banyak ya Bu, rombel saja 18 rombel, jadi ada pagi dan ada sore. Jadi yang hadir pada hari ini khususnya guru pagi, karena kemarin saya sudah konfirmasi sama Pak Erlan kalau mau disuruh datang semua, jadi kasihan yang sore. Jadi saya banyak mengucapkan terima kasih. Semoga kedepannya bisa berjalan lancar 6 bulan ke depan, dan saya selaku kepala sekolah beserta Dewan Guru sangat mensupport sekali kegiatan dari guru penggerak ini nanti Pak Erlan untuk menjadi andalan di SD saya. Demikian, lebih kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Saya juga berterima kasih atas sambutan di sini, atas support dari Ibu dan teman-teman di sini untuk Pak Erlan. Mudah-mudahan menambah semangat Pak Erlan ya Pak. Kalau banyak yang support kan semangat. Baik Bapak Ibu, sebelum
mic ini saya serahkan dengan Pak Erlan. Saya jelaskan sedikit maksud dan tujuan dari diskusi kali ini, yaitu adalah membahas visi dan prakarsa perubahan sekolah, ya, visi sekolah. Sebelumnya Bapak Ibu sudah tahu belum visi sekolah ini? Hafal nggak? Kalau kepala sekolah pasti. Nah, kalau Bapak Ibu kebanyakan tidak tahu ya. Saya dulu pernah, ya saya sampai sekarang guru juga. Sebelumnya tuh tidak pernah tahu, Bu, karena biasanya kepala sekolah yang nyusun atau wakil kan untuk keperluan administrasi. Nah, jadi kali ini kita akan mencoba bertransformasi, ya. Idealnya itu kan visi sekolah itu disusun bersama, karena visi itu tujuan dari sekolah, seperti apa yang diharapkan sekolah jangka panjang. Jadi tercermin dari harapan guru-gurunya gitu, bukan harapan kepala sekolah atau yang buat kan. Karena kita akui saja kadang selama ini itu hanya sekedar administrasi, Bu, ya. Guru itu, saya sendiri tahu visi itu kalau nak akreditasi kan, takut ditanya asesor kan suruh ngapa. Nah, jadi sekarang kita mencoba bergeser, ya, mencoba berubah, sama-sama kita menyusun, membedah visi yang sudah ada di SD 4 ini, apakah masih relevan, masih selaras dengan tujuan dari kurikulum Merdeka, yang pastinya ya dengan tujuan dari Bapak Ibu semua di sini, ya. Jadi itu yang akan kita bahas nanti, Bapak Ibu. Saya mohon partisipasinya, keterlibatan aktifnya untuk membantu Pak Erlan menyusun nanti. Visi yang lama itu dibahas dulu kan, apa masih bagus, apa perlu direvisi, kalau perlu mohon usulan, masukan dari Bapak Ibu semua di sini. Karena Bapak Erlan sendiri sudah belajar membuat visi dirinya sebagai guru penggerak di pendidikan guru penggerak, ya, Pak Erlan. Jadi akan dijadikan acuan untuk menyusun visi sekolah. Itu saja pengantar dari saya. Untuk selanjutnya diskusi ini akan dipimpin langsung oleh Bapak Erlan Dwi Rusianto. Kepada Bapak saya persilakan. Saya sebelumnya mohon izin untuk berdiri, ya Bapak Ibu. Saya guru olahraga, biasa berdiri, kalau duduk rasanya canggung. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SD 4 Muara Beliti, Ibu Jamila, SPD. Yang saya hormati pengajar praktik Ibu Yulianti MPD, dan yang saya hormati Bapak Ibu serta staf Dewan Guru SD 4 Muara Beliti. Di sini langsung saja tujuannya yaitu diskusi, ya Bapak Ibu. Saya di sini bukan untuk istilahnya apa ya, menyampaikan materi, karena saya di sini. Nah, seperti Bapak Ibu ketahui, saya masih calon, belum menjadi guru penggerak. Jadi ini proses belajar saya untuk menjadi pemimpin diskusi. Jadi jika selama proses belajar saya membuat kesalahan, saya mohon maklum sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu semua. Semoga dalam proses belajar saya nanti bisa menjadikan diri saya seorang guru penggerak yang sebelumnya SD kita juga punya, yaitu Ibu Imanita yang angkatan 5, dan saya berharap diri saya juga bisa sampai ke sana pada nantinya. Jadi di sini saya masih belajar untuk memimpin ini, Bapak Ibu. Jadi kalau masih gemetar, masih kurang luwes, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Oke, lanjut. Yang pertama, biar lebih afdal Bapak Ibu, saya perkenalkan lagi. Walaupun sebenarnya enggak perlu, sudah 5 tahun saya di sini. Nama saya Erlan Dwi Rusianto, merupakan salah satu calon guru penggerak Musyawarah angkatan 10. Kemudian pengajar praktik saya Ibu Yulianti MPD, beliau merupakan guru SMP Negeri B Srikaton, sekaligus ketua MJMP IPA, ya Bu, matematika, mohon maaf, matematika. Oke, langsung saja biar tidak banyak buang waktu Bapak Ibu.
Nah, tujuan diskusi kali ini yaitu mendiskusikan cita-cita atau visi warga sekolah terhadap murid di masa yang akan datang. Jadi tujuan kita itu tidak hanya tidak mengubah visi sekolah, tapi kita coba mendiskusikan apakah visi sekolah kita selama ini sudah sesuai dengan kebutuhan murid di masa akan datang atau sudah istilahnya perlu direvisi. Nanti kita coba bedah pelan-pelan. Nah, sebelum kita mulai diskusi lebih lanjut, saya akan sedikit memberanikan diri. Saya sebenarnya malu kalau mau membacakan puisi dari karya Bung Karno yang dengan judul Aku Melihat Indonesia. Jadi Bapak Ibu jangan ketawa ya. Aku melihat Indonesia, karya Bung Karno. Jika aku berdiri pantai yang liat, aku mendengar lautan Indonesia bergelora. Membanting di pantai yang liat itu, aku mendengar lagu Sajak Indonesia. Jikalau aku melihat sawah menguni menghijau, aku tidak melihat lagi padang padi menguni menghijau. Aku melihat Indonesia. Jika aku melihat gunung-gunung, Gunung Merapi, Gunung Semeru, Gunung Merbabu, Gunung Tangkuban Perahu, Gunung Lebet, dan gunung-gunung yang lain, aku melihat Indonesia. Jikalau aku mendengar lagu-lagu yang merdu dari Batak, bukan lagi lagu Batak yang kudengarkan, aku mendengarkan Indonesia. Jikalau aku mendengarkan Pangkur Palaran, bukan lagi Pangkur Palaran yang kudengarkan, aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengarkan lagu Olesio dari Maluku, bukan lagi aku mendengarkan lagu Olesio, aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengarkan burung perkutut menyanyi di pohon ditiup angin yang sepoi-sepoi, bukan lagi aku mendengarkan burung perkutut, aku mendengarkan Indonesia. Jikalau aku menghirup udara ini, aku tak lagi menghirup udara, aku menghirup Indonesia. Jikalau aku melihat wajah anak-anak di desa-desa dengan mata yang bersinar-sinar, Pak Merdeka, Pak Merdeka, Pak Merdeka, bukan lagi aku melihat mata-mata manusia, aku melihat Indonesia. Terima kasih Bapak Ibu. Itu tadi puisi karya Bung Karno, bukan apa ya? Jangan dilihat dari penampilan saya yang apa adanya, tapi kita bisa melihat dari visi seorang Bung Karno di mana mereka dengan keanekaragaman yang ada di Indonesia, tapi beliau satu atau Bhinneka Tunggal Ika,
melihat Indonesia. Itulah pentingnya suatu visi, di mana jika visi itu kuat, kita juga akan berusaha untuk menggapai sekuatnya. Jadi diskusi kita yaitu tentang, kita lanjut materinya, imajiku tentang murid di masa depan. Jadi imajinasi kita, jadi harapan kita Bapak Ibu semua tentang murid, tentang siswa-siswa kita di masa depan. Nah, Bapak Ibu ada yang tahu ini foto siapa? Sudah mungkin tidak asing, ini merupakan Gajah Mada. Kira-kira apa ya ciri khas dari Gajah Mada Bapak Ibu? Ada jambunya ya Pak, itu khas daerah Jawa. Tapi ada satu sumpah yang terkenal dari Gajah Mada, apa itu Bapak Ibu? Nah, sumpah palapa yang sangat, istilahnya hampir seluruh warga Indonesia tahu. Sumpah palapa itu juga perlu perwujudan dari visi seorang Gajah Mada yang sangat kuat, seperti juga dari visi Bung Karno tadi. Dan disitulah Bapak Ibu tantangan bagi kita menciptakan visi yang nantinya dapat menjawab tantangan zaman untuk anak didik kita. Nah, Bapak Ibu, untuk mempermudah membayangkan murid-murid kita atau siswa kita di masa depan, kita membuatnya dalam bentuk kalimat ini. Jadi saya mohon Bapak Ibu nanti melengkapi kalimat ini. Contoh, kita memimpikan murid-murid yang nanti Bapak Ibu tuliskan di kertas, terus tempelkan di bagian-bagian ini sesuai dengan tempatnya. Nah, untuk mempermudah, seperti yang kita ketahui semua, sekarang sudah menggunakan kurikulum Merdeka, di mana muara dari kurikulum Merdeka itu menghasilkan siswa atau murid yang memiliki karakter pelajar Pancasila. Apa saja itu dimensinya, yaitu beriman, bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, kemudian berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Itulah dimensi atau tujuan akhir dari kurikulum Merdeka. Jadi nanti saat kita membayangkan murid kita ke depannya, ini yang menjadi muaranya Bapak Ibu. Dan ini contoh, saya kemarin sudah membuat juga untuk contoh saja. Jadi Bapak Ibu tidak harus sama dengan ini. Setiap orang punya imajinasi yang berbeda tentang muridnya di masa depan. Tapi paling tidak ini untuk gambaran. Di sini sebelumnya saya membimbingkan murid-murid yang berbudi pekerti baik, kritis, berani berpendapat, dan haus ilmu. Kemudian saya percaya bahwa murid adalah sosok yang unik, memiliki keistimewaan dan bakat yang berbeda tiap individunya. Kemudian di sekolah saya mengutamakan pembentukan karakter siswa serta pembelajaran berpusat pada siswa. Kemudian murid di sekolah saya sadar betul bahwa sekolah adalah rumah kedua, di mana guru menjadi orang tua yang akan menuntun perkembangan siswa. Kemudian saya dan guru lain di sekolah saya yakin untuk lingkungan sekolah harus menjadi tempat yang nyaman untuk tumbuh dan berkembang siswa. Yang terakhir, saya dan guru lain di sekolah paham bahwa guru adalah role model atau contoh bagi siswa, dan pembelajaran harus berpusat pada siswa. Nah, mari Bapak Ibu kita sama-sama membuat sesuai yang Bapak Ibu bayangkan, tidak apa-apa. Nanti kita jadikan satu. Jadi silakan Bapak Ibu menuliskan
imajinasi tentang murid-murid kita. Kita memimpikan murid-murid yang dituliskan di kertas itu, silakan ditempelkan di sini Bapak Ibu. Tidak usah, tidak apa-apa. Dilanjutkan saja kalimatnya. Kalau sudah, silakan ditempel di sini Bapak Ibu. Bisa saya tempelkan atau Bapak Ibu sendiri. Nah, ini Bu Ira sudah menempelkan yang pertama. Yang ini kembali. Iya, yang angkat di belakang. Ya, selanjutnya juga sampai semuanya Bapak Ibu. Jadi kalau ke belakang yuk, seperti ini hasilnya. Pertama sudah isi semua Bapak Ibu. Yang belum, yang kedua, kita percaya bahwa murid adalah sebagai contohnya Bapak, ini sebelumnya murid di sekolah kita sadar betul bahwa kalau saya dulu membuat murid di sekolah, saya sadar betul bahwa sekolah adalah rumah kedua di mana guru menjadi orang tua. Nah, tapi Bapak Ibu tidak harus sama dengan punya saya, karena ini imajinasi kita tentang harapan murid-murid kita di masa depan. Tapi paling tidak ini bisa menjadi referensi.
Oh ya, silakan Bapak Ibu sambil mengerjakan snacknya silakan dinikmati. Siswa yang ini yang ada itu Oke, Bapak Ibu, sepertinya sudah semua. Kalau ada yang belum, tidak apa menyusul. Coba kita istilahnya kumpulkan pendapat Bapak Ibu guru. Yang pertama, coba saya minta tolong Bu Sinta membacakan bagian pertama. Nanti saya rangkum menjadi satu untuk kita semua. Kita memimpikan murid-murid yang cerdas dan berakhlak, yang kedua berakhlak, yang ketiga berprestasi dan berakhlak mulia, yang keempat memiliki sopan santun terhadap guru dan semangat dalam belajar, yang kelima iman Islam dan ihsan, yang keenam kita menampilkan murid yang cerdas dan tampil, kemudian bersemangat dan tekun, terakhir kreatif dan berakhlak baik. Nah, kira-kira kalau kita pilih salah satu atau kita gabungkan, kita pilih mana Bapak Ibu? Atau kita buat baru? Biar nanti kita buat satu sekolah, kita punya satu impian murid. Jadi kumpulan dari ide-ide Bapak Ibu semua. Menurut Sinta yang paling menarik yang kalau mana? menurut saya dari semuanya dirangkum, terus diambil intisarinya. Kita rangkum ya. Dirangkum karena kan ini kan rata-rata berakhlak, sopan santun masuk berakhlak. Ini juga cerdas, berakhlak baik, bersemangat sama semangat dalam belajar kan. Jadi intinya sama. Jadi semua kata-katanya bisa dirangkum, ambil intisarinya. Satu berakhlak, terus malah apa tadi? Berakhlak mulia, cerdas dan semangat dalam belajar. Dan berakhlak mulia, cerdas dan semangat dalam belajar. Terima kasih Ibu Sinta, luar biasa sekali kesimpulannya, yaitu jadi dari gabungan ide Bapak Ibu semua,
kita mendapat satu kalimat, yaitu kita memimpikan murid-murid yang berakhlak mulia, cerdas, dan semangat belajar. Kemudian untuk yang kedua, saya bisa minta tolong siapa mungkin ada yang mau membacakan? Ayo, ada tidak yang berani? Sebelum masuk Bu Renti silahkan. Yang kedua Bu, dari sana. Kalau dari sini nggak kebaca. Nanti juga langsung kita jadikan satu kalimat ya Bapak Ibu. Kita percaya bahwa murid adalah yang pertama anak yang baik dan penurut, yang kedua mempunyai keistimewaan masing-masing, yang ketiga anak-anak yang memiliki kriteria berbeda, yang keempat mempunyai bakat masing-masing, yang kelima kita percaya murid adalah individu yang baik. Yang berikutnya bagaikan kertas putih. Yang berikutnya akhlakul karimah dan anak-anak yang menyenangkan. Nah, cukup berwarna. Tapi kalau kita buat satu kalimat, apa Bapak Ibu yang paling mendominasi di sana? Di sini ada beberapa yang sama, mempunyai keistimewaan masing-masing, memiliki kriteria berbeda, mempunyai bakat masing-masing. Itu kan menggambarkan tiap anak mempunyai bakat yang berbeda-beda. Jadi itu yang pertama. Ya. Nah, untuk kalimat yang kedua, Bapak Ibu, kita menyimpulkan sebuah kalimat. Kita percaya bahwa murid adalah manusia yang punya bakat yang berbeda-beda. Karena seperti diketahui, anak-anak didik kita itu ada yang unggul, ada yang sedang, dan ada yang sedikit terlambat. Itu merupakan keunikan masing-masing dari anak didik kita. Nah, yang selanjutnya, di sekolah kita mengutamakan. Ada yang mau membantu bacakan? Di sekolah kita mengutamakan pendidikan karakter, kekeluargaan. Di sekolah kita mengutamakan siswa yang berkarakter, berakhlak dan budi pekerti, kesehatan, kenyamanan, kesejahteraan, pembelajaran berpusat pada siswa, kerjasama dan harapan bangsa. Kira-kira apa yang paling mendominasi di sana atau yang paling banyak? Yang paling banyak itu tentang pendidikan karakter ya, terus akhlak dan budi pekerti, kemudian pembelajaran yang berpusat pada siswa. Langsung selanjutnya Bu, Anggun. Oke, kemudian selanjutnya yaitu murid di sekolah kita sadar betul bahwa sekolah merupakan tempat menuntut ilmu. Sekolah adalah rumah kedua untuknya menuntut ilmu. Di sekolah adalah tempat untuk mencari ilmu, salah satu tempat untuk menuntut ilmu dan tempat untuk membentuk karakter diri. Belajar itu penting, membina akhlak mulia. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa sekolah adalah rumah kedua. Ini hampir sama semua, jadi kesimpulannya ya, sekolah adalah rumah kedua untuk menuntut ilmu serta untuk membentuk karakter diri dan membina akhlak mulia. Kesimpulannya. Menuntut ilmu dan membentuk karakter diri
serta membina akhlak mulia. Ya, selanjutnya yang kelima yaitu kita warga di sekolah ini yakin untuk maju bersama-sama, lingkungan sekolah nyaman untuk siswa maupun guru, bisa memberikan rasa aman dan nyaman bagi siswa, mengembangkan potensi yang ada, tempat menambah ilmu pengetahuan untuk menjadikan anak-anak yang mempunyai bakat dan kreatif. Kita dan warga sekolah paham bahwa sekolah merupakan tempat pembentukan karakter anak. Jadi kesimpulannya, kita warga di sekolah ini yakin untuk maju bersama-sama dan mengembangkan potensi yang ada serta mempunyai bakat dan kreatif. Ya, maju bersama-sama dan mengembangkan potensi yang ada, dan kreatif. Yang terakhir, kita dan warga di sekolah ini paham bahwa guru adalah panutan siswa. Setiap siswa mempunyai bakat masing-masing yang berbeda. Sekolah merupakan tempat mencerdaskan anak bangsa. Guru adalah tempat rumah untuk siswa. Kita warga sekolah ini yakin untuk menumbuhkan minat belajar. Jadi kesimpulannya, kita dan warga di sekolah ini paham bahwa guru adalah panutan siswa serta merupakan tempat mencerdaskan anak bangsa. Merupakan tempat mencerdaskan anak-anak bangsa. Terima kasih Bu Dwi. Jadi kalimat rumpangnya sudah lengkap. Itu merupakan imajinasi kita semua warga SD 4 Morabliti, yang isinya saya perbesar biar lebih jelas ya Bapak Ibu. Cita-cita untuk murid kita memimpikan murid-murid yang berakhlak mulia, cerdas, dan semangat belajar. Kita percaya bahwa murid adalah manusia yang mempunyai bakat yang berbeda. Di sekolah kita mengutamakan pendidikan karakter, pembelajaran berpusat pada siswa. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa sekolah rumah kedua untuk menuntut ilmu dan membentuk karakter diri serta membina akhlak mulia. Kita warga di sekolah ini yakin untuk maju bersama-sama, mengembangkan potensi dan kreatif. Kita dan warga sekolah ini paham bahwa guru adalah panutan siswa serta tempat mencerdaskan anak bangsa. Nah, Bapak Ibu, dari kalimat tadi yang merupakan impian dari kita semua, kira-kira dan ini visi sekolah kita, yaitu visi SD Negeri 4 Morabliti, unggul dalam mutu, berpijak pada budaya bangsa berdasarkan iman dan takwa dan ilmu pengetahuan teknologi. Nah, menurut Bapak Ibu, visi sekolah kita itu sudah sesuai belum dengan impian murid kita di masa depan tadi? Unggul dalam mutu, berpijak pada budaya bangsa, berdasarkan iman dan takwa dan juga ilmu pengetahuan dan teknologi. Gimana Pak Nasrin? Ini masih relevan Pak. Di situ tercantum ada
imtak, iman dan takwa itu masuk karakter ya. Sudah itu iptek itu kecerdasan anak itu pengetahuan. Nah, menurut Bapak Kasril masih termasuk relevan untuk saat ini. Ada pendapat lain dari Bapak Ibu guru yang mungkin punya pandangan yang berbeda? Gimana? Masuk Bu? Masuk. Baik, menurut saya juga masih relevan karena berbudaya bangsa itu sebenarnya sama dengan profil pelajar Pancasila. Karena profil Pancasila itu diperas dari karakter bangsa yang ada di Indonesia, dan di sini kita memakai istilah atau diksi budaya bangsa. Jadi visi sekolah kita masih relevan untuk saat ini, yaitu unggul dalam mutu, berpijak pada budaya bangsa berdasarkan iman, takwa, dan ilmu pengetahuan teknologi. Jadi mari Bapak Ibu sama-sama visi ini kita jadikan pedoman dalam mendidik anak didik kita. Nah, karena visi sekolah kita sudah sesuai, jadi kita tidak perlu merevisi lagi Bapak Ibu, tapi mari kita sama-sama belajar membuat visi baru. Dalam arti ini bukan mengubah ya, kita cuma belajar membuat visi. Nah, dulu pas waktu pendidikan, buat visi contohnya seperti ini: menciptakan lingkungan sekolah yang nyaman untuk mewujudkan siswa yang berkarakter profil pelajar Pancasila. Itu visi yang saya pilih saat pendidikan kemarin. Jadi Bapak Ibu silahkan kembali menuliskan di sticky note-nya tadi visi yang Bapak Ibu inginkan, sesuai imajinasi Bapak Ibu atau sesuai keinginan atau impian Bapak Ibu semua. Itu contoh, ini contoh saja punya saya kemarin. Berbeda juga tidak apa-apa, tapi bukan bermaksud untuk mengubah visi sekolah kita tadi, karena visi sekolah kita ternyata masih relevan. Nanti kalau sudah kita tempelkan di sekolah, kita tempelkan di sebelah sini. Tolong bapak-bapak, kalau HP-nya Bluetooth-nya masih hidup, lain kali jangan pakai ini, pakai baru. Kan yang baru ada 3 baru. Tadi langsung dari senam. Tapi tidak salah. Kadang-kadang Bapak Ibu nanti kalau sudah menuliskan visi yang Bapak Ibu buat, silakan ditempel di sebelah sini ya Bapak Ibu. Ini contoh visi saya, kalau visi sekolah kita yang tadi Bapak Ibu. Nah, ini visi sekolah kita. Jadi Bapak Ibu kalau punya visi yang berbeda tidak apa-apa.
Sepertinya ini Pak Kasril yang terakhir. Minta tolong Pak sekalian dibacakan visi-visi teman-teman semua. Yang pertama, menciptakan lingkungan sekolah yang nyaman untuk membentuk siswa yang Kemudian, menciptakan generasi bangsa yang berkarakter sila-sila Pancasila. Menciptakan suasana sekolah yang nyaman dan mewujudkan potensi-potensi yang ada. Terwujudnya warga sekolah yang religius, bernalar kritis, mandiri, dan peduli lingkungan. Terima kasih Bapak. Yang ini tidak kita jadikan satu karena kita masih punya satu visi bersama, yaitu visi SD kita. Jadi ini menjadi bahan kita untuk belajar buat visi saja. Jadi visi kita tetap unggul dalam mutu, berpijak pada budaya bangsa berdasarkan IMTAK dan IPTEK. Itu merupakan visi kita bersama. Unggul dalam mutu, berpijak pada budaya bangsa berdasarkan IMTAK dan IPTEK. Nah, Bapak Ibu, biar sedikit fresh, kita sedikit, saya sebenarnya mau speaking, tapi saya guru olahraga, jadi tidak bisa buat speaking di dalam kelas, jadi saya mengandalkan senam. Jadi mari Bapak Ibu kita sedikit berdiri, melenturkan badan, biar fresh, karena tadi kita sudah berpikir berat dari tadi, visi dan sebagainya. Ini merupakan contoh, jadi kita menirukan yang di depan saja. Siap Bapak Ibu? Ini cuma pendek, nanti saya di tengah juga. Mau sekali lagi Bapak Ibu, ini masih tidak dengan lagu masa yang berubah. Satu, dua. Ya, sekali lagi Bapak Ibu. Gimana Bapak Ibu, lututnya sudah getar? Oke, kita lanjutkan lagi ya Bapak Ibu, biar tidak terlalu lama. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, setelah kita punya visi tadi, kita merincikan sikap atau perilaku seorang guru atau juga bisa kepala sekolah yang mencerminkan visi yang kita rumuskan tadi. Contohnya seperti ini Bapak Ibu. Kita kan tadi merumuskan visi murid yang salah satunya berimtak dan iptek. Nah, kira-kira perilaku seperti apa yang menggambarkan dari itu? Di sini Bapak Ibu bisa mengambil peran seorang guru, kepala sekolah atau juga murid. Contohnya visi kita tadi iman dan takwa. Perilakunya yaitu berarti mengintegrasikan
dalam pembelajaran Bapak Ibu, kita kalau saya mengambil posisi seorang guru berarti dalam pembelajaran mengintegrasikan pembelajaran agama dalam pembelajaran kita. Itu salah satu contoh perilaku. Contoh lain, ilmu teknologi. Sebagai seorang guru mengintegrasikan teknologi dalam pembelajarannya. Itu contohnya. Jadi Bapak Ibu silakan menuliskan perilaku yang mencerminkan dari visi yang kita rumuskan tadi. Kira-kira apa? Bapak Ibu bisa mengambil posisi sebagai kepala sekolah bisa, guru bisa, ataupun murid. Jadi perilaku apa atau sikap apa yang mencerminkan dari visi kita tadi. Gimana Bapak Ibu? Sudah mulai paham maksudnya? Contohnya tadi, kalau visi kita, sekolah kita kan murid yang mempunyai iman dan takwa serta ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, kira-kira perilaku yang seperti apa yang mencerminkan itu tadi? Silakan dituliskan di situ perilaku untuk mencapai itu tadi. Perilaku yang kira-kira bisa mencerminkan dari visi kita tadi itu Bapak Ibu. Bisa kita sebagai guru perilakunya gimana supaya visi kita tercapai. Bu Sinta, boleh tolong bacakan biar saya tulis di sana, biar ini menjadi prasasti, biar tidak kita lupakan. Perilaku yang mencerminkan visi, berakhlak mulia serta mempunyai kepribadian yang bertanggung jawab. Berakhlak mulia serta mempunyai kepribadian yang bertanggung jawab. Yang kedua, perilaku kita seorang guru harus menjadi contoh anak
seperti menyayangi, peduli sesama dan lingkungan. Menyayangi, Peduli sesama dan lingkungan. peduli, Sesama dan lingkungan. Yang ketiga, sebagai guru kita memberikan contoh yang baik. Sebagai guru kita memberikan contoh yang baik untuk siswa dalam segala hal. Yang keempat, berdoa dan bersyukur. Toleransi beragama, mengamalkan apapun agama dalam kehidupan sehari-hari, mengamalkan pelajaran agama dalam kehidupan sehari-hari, membantu sesama dalam kesulitan, menjaga lingkungan. Nah, daftar perilaku yang mencerminkan visi yaitu yang hasil kita bersama berakhlak mulia serta mempunyai kepribadian yang bertanggung jawab. Kemudian harus menjadi contoh untuk anak, maksudnya di sini menyayangi, peduli sesama dan lingkungan. Ketiga, memberi contoh yang baik untuk siswa dalam segala hal. Yang keempat, berdoa dan bersyukur, toleransi, mengamalkan ajaran agama, membantu sesama dalam kesulitan, dan menjaga lingkungan sesuai ajaran agama. Itulah merupakan daftar perilaku yang harusnya kita lakukan untuk mencapai cita-cita kita semua, Bapak Ibu sendiri. Nah, Bapak Ibu, ini merupakan prakarsa perubahan dari visi saya tadi, mewujudkan siswa berkarakter profil pelajar Pancasila dengan pembelajaran berpihak pada siswa. Ini prakarsa perubahan itu adalah bagaimana cara mewujudkan dari visi kita tadi, Bapak Ibu. Nah, daftar perilakunya seperti yang kita kumpulkan tadi, tuliskan tadi. Saya ingin sharing di sini ada satu ilmu yang kemarin kami pelajari dalam melakukan suatu perubahan, Bapak Ibu, yaitu menggunakan inquiry apresiatif. Ini merupakan sebuah metode di mana kita mengambil sisi-sisi positif yang ada dalam kalau kita dalam ruang lingkup sekolah, yaitu tahapannya bagja, buat pertanyaan, ambil pelajaran, gali mimpi, jabarkan rencana, dan atur eksekusi. Ini saya mencontohkan yang punya saya. Nah, yang pertama, langkah yang harus dilakukan untuk mencapai visi atau perubahan kita tadi yaitu kita membuat suatu pertanyaan utama. Apa untuk visi saya ya ini, Bapak Ibu, apa yang harus saya lakukan untuk menjadi guru yang berpihak kepada murid. Nah, jadi kita kemudian setelah buat pertanyaan itu melakukan tindakan atau penyelidikan. Yang pertama, melaksanakan pembelajaran yang berpusat pada murid, kemudian melaksanakan pembelajaran yang menyenangkan, kemudian melaksanakan pembelajaran dengan menggunakan media pembelajaran yang menarik. Itu B yang pertama atau buat pertanyaan. Yang kedua, tahapannya yaitu ambil pelajaran. Hal apa yang membuat siswa tertarik dengan pelajaran saya? Tindakannya melakukan refleksi pembelajaran diri sendiri, kemudian refleksi dengan rekan sejawat dan juga siswa. Kemudian yang kedua, meminta saran kepada rekan guru ataupun kepala sekolah untuk perbaikan pembelajaran.
Terus hal positif apa jika pelajaran saya menarik bagi siswa? Pertanyaan yang kedua, dalam G gali mimpi, kebiasaan baik apa yang dapat saya peroleh jika pembelajaran saya berpihak pada murid? Tahapan yang bisa kita lakukan, membuat angket survei untuk siswa. Kira-kira siswa itu tertarik dengan pelajaran yang bagaimana? Terus mencari informasi manfaat pembelajaran yang berpihak pada siswa. Terus langkah keempat, J, atau dalam rangkaian bagja ke J, jabarkan rencana, langkah-langkahnya. Pertanyaannya, langkah pertama apa yang perlu saya lakukan? Yang kedua, siapa yang bisa diajak kolaborasi? Tahapannya, merancang pembelajaran dengan model atau metode pembelajaran yang menarik. Dua, membuat media atau modifikasi surplus untuk pembelajaran. Yang ketiga, membuat daftar rekan kerja yang bisa kira-kira membantu kita. Nah, tahap yang terakhir supaya proses perubahan kita berhasil, yaitu atur eksekusi. Pertanyaannya, siapa yang bisa memonitor saya dalam menerapkan pembelajaran berpihak pada murid? Tindakannya, kepala sekolah untuk mengobservasi kelas saya, bisa juga dengan supervisi. Kemudian rekan kerja, kita minta tolong untuk mengobservasi kelas saya. Nah, itu merupakan suatu metode yang bisa kita lakukan untuk mencapai perubahan yang kita inginkan tadi. Nah, terima kasih Bapak Ibu telah mengizinkan saya memimpin diskusi membuat visi tentang impian murid-murid kita di masa akan datang. Dan ternyata selain kita belajar buat visi, ada visi sekolah kita masih relevan dengan perkembangan zaman. Jadi masih relevan dan tidak perlu kita rubah. Paling tidak kita belajar buat visi baru. Setelah kita punya visi tadi, perilaku kita juga sudah punya daftar perilaku bagaimana yang bisa kita lakukan supaya visi kita tercapai. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Mohon maaf jika selama saya belajar memimpin diskusi ini ada kesalahan, saya mohon maaf. Pada Tuhan saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, tepuk tangan dulu untuk Pak Erlan. Sampai keringetan saking semangatnya. Ya, terima kasih Pak Erlan, luar biasa ya. Katanya belajar, tapi ketengaannya lihai ya, sudah terampil. Ya, kalau saya nilai secara keseluruhan sangat baik diskusinya. Dari cara Pak Erlan memandu diskusinya sudah tersampaikan semua apa yang ingin disampaikan, dan sepertinya teman-teman peserta juga sangat aktif ya, sangat, sehingga menambah semangat Pak Erlan. Jadi Bapak Ibu, kita sudah mendapatkan kesimpulan kalau visi sekolah ini masih relevan dan masih sesuai dengan apa yang menjadi cita-cita dan keinginan Bapak Ibu ya. Sudah ada, jadi sudah tahu kan, yang tadi tidak tahu kan visi sekolah. Nah, saya juga jadi tahu visi sekolah sini unggul dalam mutu berpijak pada budaya bangsa berdasarkan IMTAK dan IMTEK. Luar biasa, mencakup semua profil pelajar Pancasila, semuanya ada di situ. Ke-6 dimensi profil Pancasila yang menjadi tujuan kurikulum nasional juga sudah tercakup di visi sekolah SD Negeri 4 Muara Beliti. Terima kasih Pak Erlan, sudah sangat baik. Bapak Ibu semua terima kasih. Sebelum kita menutup, mungkin ada sambutan, ada umpan balik dari Ibu Jamila. Silakan Ibu. Terima kasih pada guru pendampingan ya Bu ya, dari Pak Erlan. Untuk ke depan kami siap untuk mensupport lagi apabila ada pertemuan lagi. Intinya kami banyak berterima kasih untuk di hari ini sudah tercapai ya, sudah selesai
kegiatan yang disampaikan oleh materi yang disampaikan oleh Pak Erlan. Sekali lagi kami sangat mendukung dan terima kasih kepada Ibu Yulianti, Master Pendidikan yang telah mendampingi atau sebagai Dan ya, ya demikianlah, lebih kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu, terima kasih atas supportnya Pak Erlan. Jangan nyerah, Ibu sangat mendukung. Insya Allah teman-teman yang lain juga mendukung ya. Karena kita menyiapkan Pak Erlan nanti sebagai penggerak yang akan membawa SD Negeri 4 Muara Beliti ini menjadi lebih baik ya. Berat tugas tuh Pak. Baik Bapak Ibu, selesai sudah agenda kegiatan kita pada hari ini. Kita tutup dengan bersama-sama melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebelum Bapak Ibu kembali ke tempat masing-masing, kita foto bersama dulu.